Parmanung melihat tempat tidur yang biasa ditiduri oleh Alice. Alice 2 hari lagi akan kembali ke Hyrsos, lalu Hin datang. Dawin kesal mengemeli Hin yang meninggalkan Putri sendirian. Tapi omelannya terhenti saat melihat Putri ada di situ juga. Alice menyuruh Dawin untuk tidak menyalahkan Hin karena Alice yang ngotot datang ke sini. Saat Hin keluar, Dawin hormat dan menanyakan alasan Alice datang ke sini. Padahal ini berbahaya. Alice datang ke sini untuk menyimpan kenangannya sebagai Nari istri Dawin sebelum dia kembali ke Hyrsos. Apakah Dawin tidak ingin menyimpannya juga? Sejak Nari datang dalam hidupnya, itu sudah tersimpan selamanya dalam hatinya. Alice meminta Dawin agar dia bisa menjadi Nari untuk terakhir kalinya. Dawin memberi Alice 3 jam untuk mengingat saat dirinya menjadi Nari. Alice tersenyum menyeringai saat mengingat Dawin membopongnya agar para tetangga tidak curiga. Dawin juga tersenyum mengingatnya. Tiba-tiba Kunying menelpon Dawin untuk datang menemuinya. Dia mau memberitahu sesuatu. Dawin pun menemui Kunying. Kunying langsung memberitahu saat Dawin dan Nari pergi, Pangeran Alan datang menanyakan Dawin. Kunying mempertanyakan kenapa Pangeran Alan datang ke sini menemui dirinya. Dawin menjawab dia memimpin misi pengawalan dan sekarang Pan yang mengawal Alan. Apa yang Pangeran Alan mau? Pangeran Alan datang dan mengunjungi rumah Dawin, tapi tidak ada orang di sana dan rumah dikunci. Dawin sontak kaget dan juga lega mendengar rumah itu dikunci. Sementara itu Alice masih mengingat kenangan saat dirinya menjadi Nari. Alice lalu memberitahu Hin bahwa dia ingin keluar berjalan-jalan di sekitar sini, tapi dia ingin sendiri. Alice kemudian pergi ke pasar sendirian. Hin memantaunya dari jauh. Tapi tiba-tiba dia bertemu Preu. Preu menanyakan Dawin dan Nari yang tidak kelihatan. Hin jadi kehilangan Alice gara-gara celetehan Preu. Saat Alice berjalan, dia menyadari ada seseorang yang sedang mengikutinya. Alice pun bersembunyi dan langsung memukul orang itu yang adalah seorang wanita. Wanita itu mau melarikan diri tapi terus dihalangi oleh Alice. Saat Alice berhasil menangkapnya, dia menanyakan siapa yang menyuruhnya, tapi dia hanya diam saja. Dawin yang masih di rumah Kunying buru-buru datang saat mendengar kabar Putri diserang. Dawin meminta maaf karena timnya gagal melindungi Putri. Alice tidak menyalahkan siapapun, toh dia juga yang suka pergi sendiri, dan dia juga baik-baik saja. Hin memberitahu pelakunya ditangkap, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dawin pun melihat pelaku itu. Wanita itu tersenyum karena akhirnya dia bisa bertemu langsung dengan Dawin. Sebelumnya dia sudah lama mendengar tentang Dawin. Dawin langsung menanyakan kenapa dia mengikuti Alice dan siapa yang mengirimnya. Wanita itu menjawab, kamu akan segera tahu. Jika dia kehilangan kontak, dia akan berada di sini, dan dia seharusnya ada di sini sekarang. Mereka kebingungan siapakah itu. Sebuah mobil pun tiba di depan rumah. Dawin bersiap dan menyuruh Hin melindungi Putri, tapi Alice menolaknya. Dia bisa menjaga dirinya sendiri. Seorang wanita turun dengan seragam tentara turun dari mobil. Saat Hin melihatnya, dia langsung memberitahu Dawin, Nyonya Sawani ada di sini. Dawin kaget dan Alice menanyakan siapa Nona Sawani. Tepat saat itu juga ibu itu masuk. Alice langsung menodongkan pistol dan wanita itu menjawab dia adalah ibu Dawin. Sambil 2 bodyguardnya juga menodongkan pistol pada Alice. Dawin langsung menurunkan pistol Alice dan Dawin pun menyapa ibunya. Ibunya pun langsung mengintegrasi Dawin yang tidak memberitahu ibunya bahwa Dawin sudah menikah, apalagi ibunya pergi beberapa bulan. Apakah Dawin pikir bisa melakukan apa saja tanpa pemberitahuan ibunya? Dawin beralasan dia tidak mau mengganggu ibunya. Bagaimana itu bisa mengganggu ibunya? Pernikahannya seharusnya diadakan upacara akbar. Kenapa Dawin tidak bertanya dan menunggu ibunya? Dawin hanya diam saja. Ibunya juga mengemeli Alice, apakah keluarga Alice tidak curiga keluarga Dawin tidak muncul di upacara pernikahan. Dawin menjawab bahwa Nari adalah yatim piatu dan tinggal lama di luar negeri. Alice membenarkannya. Alice tinggal di luar negeri sejak orang tuanya meninggal. Ibunya langsung bertanya negara mana Alice tinggal. Alice hendak menjawab Hyrsos, tapi Dawin langsung menyela di Polandia. Mereka bertemu dengannya dalam perjalanannya ke Thailand. Mereka benar-benar jatuh cinta. Nari tidak punya tempat, jadi Dawin harus menikahinya. Karena itu Nari bisa pindah ke kuartal militer ini sesuai dengan peraturan, dan Laksamana Cacai bisa menjadi walinya. Tapi ibunya tidak percaya.
Dawin tidak mudah jatuh cinta. Banyak wanita berusaha merebut hati Dawin tapi tidak bisa. Dawin juga mengatakan hanya akan menikah sekali seumur hidup. Kemudian tiba-tiba Dawin menikah dengan seseorang yang baru saja dia temui. Dawin ngotot dia benar-benar menyukai Nari. Nari berbeda dari wanita yang dia temui dan Dawin yakin telah membuat pilihan yang tepat. Ibunya tetap tidak percaya dan menuntut bukti. Ibunya curiga pada Alice dari cara Alice bertindak tadi. Alice meminta maaf, dia melakukan itu hanya untuk melindungi dirinya sendiri. Ibunya tidak peduli jika mereka benar-benar saling mencintai, dia tidak akan ikut campur. Tapi jika Alice hanya main-main, maka Alice harus keluar dari kehidupan Dawin. Kesal ibu Dawin lalu pergi. Tak puas, ibu Dawin bertanya pada Kunying dan Preo. Preo memberitahu bahwa Komandan Dawin benar-benar tergila-gila pada Nari. Ibu Dawin heran, tergila-gila bagaimana? Nari terlihat sombong, angkuh, dan aneh. Kunying membenarkannya. Nari bahkan tidak mau bergaul dengan orang-orang. Ling Hing juga melindungi Nari 7 hari 24 jam dan itu mencurigakan. Mereka juga memperlihatkan video saat Nari menangkap pencuri dan Dawin membawa Nari pergi dari media. Ibu Dawin menyimpulkan bahwa Nari bukanlah wanita biasa. Di sisi lain, Alice sedang berpikir kenapa Dawin tidak memberitahu ibunya kalau dia berasal dari Hyrsos. Tiba-tiba dia teringat ayah Dawin. Penasaran, Alice langsung menyuruh Petra mencari tahu tentang ayah Dawin. Petra memberitahu ayah Dawin adalah seorang prajurit dan teman dekat Laksamana Sacai. Ketika Raja Henry mengunjungi Thailand, ayah Dawinlah yang mengawalnya. Saat itu ada pemberontak di Hyrsos. Raja Henry berada dalam situasi berbahaya, lalu ayah Dawin tewas dalam serangan untuk menangkap para pemberontak. Alice kaget mendengarnya. Lalu Alice menemui Pak Cacai memberitahu bahwa dia sudah tahu ayah Dawin dulu pengawal kakeknya. Dia tewas ketika menangkap pemberontak. Dawin juga menolak memberitahu ibunya bahwa Alice berasal dari Hyrsos itu karena ada sesuatu yang lebih dari itu. Pak Cacai menjelaskan bahwa Nyonya Sawani ibu Dawin. Dia sangat sedih dengan apa yang terjadi. Sebenarnya dia tak pernah setuju dengan misi khusus itu. Saat itu Dawin masih kecil. Misi itu sangat berbahaya, tapi ayahnya benar-benar sangat khawatir dengan keselamatan Raja Henry. Dia bertengkar dengan istrinya karena dia ingin pergi ke Hyrsos. Karena itu Nyonya Sawani tidak dapat menerima apapun tentang Hyrsos. Itu sebabnya Dawin tidak ingin memberitahu misi ini kepada Nyonya Sawani ibunya, terutama identitas Alice sebagai putri Hyrsos. Alice jadi merasa bersalah. Alice menemui Dawin dan memberitahu dia sudah tahu tentang ayah Dawin dan mengerti jika ibu Dawin tahu dia dari Hyrsos, ibunya pasti akan sangat kesal. Tapi Dawin meminta Alice untuk tidak khawatir karena ketika Alice kembali ke Hyrsos, semua akan berakhir. Alice penasaran apa yang akan dikatakan Dawin pada ibunya tentang Nari. Ada 2 opsi, perceraian atau mati. Lalu Pak Sacha datang dan menyuruh Dawin untuk istirahat karena dia yang akan mengambil alih. Sementara itu di hotel, Alan datang menemui ibunya Mona bersama pengawalnya Pan. Mona kesal Pan masuk ke sini tanpa izinnya, tapi Alan memberitahu dia yang mengizinkan Pan untuk masuk. Alan juga memperkenalkan Pan, dia adalah Danica atau Letnan Pan. Hari ini dia adalah temannya Alan. Alan telah memecat semua pengawal yang diperintahkan ibunya, tapi Danica akan tetap sebagai temannya. Mona protes, selama ini dia tidak masalah kalau Alan hanya buang-buang waktu dan bersenang-senang, tapi jangan ganggu dia dengan perempuan seperti itu. Alan kesal bahwa tidak ada yang mengganggu ibunya, tapi ibunya yang merasa terganggu. Lalu Alan pergi. Mona tampak sangat kesal. Di tempat lain, Kan memberitahu Putri Kate bahwa kerjanya akan berakhir. Kate berterima kasih sudah merawatnya. Kate juga memberikan sebuah medali untuk Kan. Kan merasa tidak pantas, tapi Kate mengatakan bahwa ini hanya sebuah medali dari Putri Kate yang terlupakan. Orang lain mungkin melupakanmu, tapi aku tidak akan melupakanmu yang mulia, ucapkan. Putri Kate memintakan untuk memberitahu padanya kalau ada berita tentang Alice, dia sangat mengkhawatirkan Alice. Kan pun dengan terpaksa mengatakan dia akan memberitahu Putri Alice, lalu dia pergi. Kate kaget dan semakin yakin Alice masih hidup dan ada dalam perlindungan The Team. Di sisi lain, Alan sedang makan dengan ayah ibunya. Andre menanyakan Kate, tapi Mona tidak peduli, toh juga kehadirannya tidak ada bedanya. Namun saat Mona menanyakan kabar dari Hyrsos, tiba-tiba Alan berhenti makan karena dia tidak nafsu makan mendengar tentang Hyrsos.
Saat Alan pamit pergi, ayahnya juga menyusul. Mona protes karena dia ditinggal sendirian. Dia juga menyalahkan Alice karena Alice hidupnya jadi menderita. Lalu Alan mengirim pesan pada Pan untuk menemuinya di kolam renang. Pan pun menemui Alan di kolam renang. Alan menanyakan kabar Alice. Pan menjawab Alice aman sekarang. Alan meminta Pan untuk memberitahu Alice ayah dan ibunya ada di Thailand dan Alice harus cepat-cepat kembali ke Thailand. Alan takut akan keselamatan Alice. Pan heran kenapa Alan berkata seperti itu. Alan hanya tidak mempercayai siapapun. Pan senang Alan mempercayai Pan. Alan pun tersenyum. Dan tanpa sepengetahuan mereka, Kate tak sengaja menguping pembicaraan mereka berdua. Di kamar, Kate semakin yakin Alice masih hidup dan berada dalam perlindungan Darwin. Entah apa yang dia pikirkan ya. Di sisi lain, Darwin merasa sedih Alice akan kembali ke Hyrsos. Dia mengingat saat dirinya bersama Alice. Lalu Darwin menemui Alice memberitahu bahwa dia sudah menyiapkan pakaiannya Alice dan Letnan Pan yang akan mengawal Alice kembali ke Hyrsos besok. Darwin juga akan mengawal Alice sampai ke Hyrsos dengan aman. Alice sangat berterima kasih atas apa yang sudah Darwin lakukan padanya. Darwin mengatakan sesuatu pada Alice sebagai nari istrinya. Darwin meminta maaf karena selama ini dia belum menjadi suami yang baik untuk Nari. Dia juga belum memberikan apa-apa pada Nari. Lalu Darwin memperlihatkan medalinya. Dulu ayahnya memberikannya kepada ibunya. Medali ini mewakili kehormatan seseorang yang telah melakukan tugasnya dengan berani. Ayah Darwin memberikannya pada ibunya. Saat itu Darwin kecil menyaksikan itu. Ayahnya memberitahu Darwin bahwa medali ini adalah simbol keberanian bagi mereka yang melakukan tugas mereka karena cinta dengan loyalitas abadi di hati mereka. Sekarang Darwin telah mengikuti jejak ayahnya. Dia akhirnya memiliki medali sendiri dan dia memberikannya pada Nari sebagai simbol dari semua perasaan untuk Nari, untuk semua waktu yang telah Nari habiskan sebagai istrinya. Alice sangat terharu dengan perhatian Darwin. Dia sangat menyukainya. Lalu Darwin memasang medalinya di dada Alice persis seperti yang ayahnya lakukan pada ibunya. Tapi Darwin sadar apa yang dia berikan ini mungkin tidak sepadan dengan status Alice. Alice langsung menutup mulut Darwin. Apa yang Darwin berikan selalu berharga bagi hatinya lebih dari apapun. Alice benar-benar sangat menghargainya. Tidak tahan Alice meneteskan air mata dan memeluk Darwin. Hari ini adalah hari terakhirnya menjadi Nari yang adalah istri Komandan Darwin. Di sisi lain, Kate datang menemui ayahnya. Dia memberitahu bahwa dia akan kembali ke Hyrsos. Dia merasa semua orang sekarang aman dan dia juga mengkhawatirkan kakeknya. Kate juga akan membantu ayahnya untuk menjelaskan pada kakeknya. Ayahnya tidak bermaksud melukai kakeknya. Ayahnya merasa kakeknya tidak akan mempercayainya. Mona membenarkannya. Tapi Kate menyindir Mona yang mencari pelindungan saat merasa dirinya dalam bahaya. Mona sontak protes pada Kate, tapi Andre malah menyuruh Mona untuk berhenti berjuang deminya, lalu memanggil Kate mendekat padanya. Andre mengakui bahwa selama ini dia telah memperlakukan Kate seperti kakeknya memperlakukannya. Dia telah mengabaikan Kate, dia tidak pernah melindungi Kate seperti ayah lainnya. Andre juga memberitahu Kate bahwa dia sangat menyayangi Kate. Dia tidak pernah lupa betapa berharganya Kate baginya. Wajah Kate mengingatkannya pada ibu Kate. Mata Kate persis milik nenek Kate. Setiap saat dia melihat Kate, itu mengingatkannya pada dua wanita yang sangat dia cintai. Kate mengatakan dia juga sangat mencintai dan mengkhawatirkan ayahnya. Ayahnya harus menjaga dirinya. Kate yakin ayahnya akan pulih dan sehat lagi. Lalu Kate memeluk ayahnya. Kate berjanji akan membuat ayahnya bangga dan sangat bangga. Mona terlihat sangat kesal dan cemburu melihat kedekatan Kate dan ayahnya. Kate pun meminta ayahnya untuk istirahat lalu keluar disusul Mona. Mona kesal mengancam Kate untuk tidak memanipulasi ayahnya. Jika dia dalam kesulitan karena Kate, dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Tak gentar, Kate menyuruh Mona untuk tidak takut jika Mona memang tidak melakukan kesalahan. Mona yang kesal merutuki Kate yang adalah seorang putri yang terlupakan. Kate tak diam saja, dia menyakiti Mona dengan kukunya. Mona pun kesakitan. Dengan kesal, Kate mengatakan Mona layak mendapatkan yang lebih menyakitkan. Lalu dia pergi.
Di tempat lain, pengawal ibu Dawin melaporkan tentang istri Dawin. Saat dia berada di rumah Dawin, Dawin menyuruh Hin untuk melindungi Alice. Dia curiga, lalu dia kembali ke rumah itu untuk menyelidikinya dan dia menemukan ini. Adanya kamera pengawas. Dia menanyai Nona Preo yang adalah istri Ling, salah satu anak buah Dawin. Dia menemukan bahwa mereka berpindah rumah beberapa kali. Pertama mereka tinggal di rumah dalam, kemudian mereka pindah dekat dengan tempat komandan untuk menggantikan yang pindah. Kemudian mereka pindah kembali ke tempat yang sama. Itu seperti mereka memposisikan untuk melindungi VIP. Saat melawan wanita itu yang adalah Nari, dia merasa ada sesuatu dengan wanita itu. Dia sangat terlatih dan profesional. Nyonya Sawani menyimpulkan jika Nari adalah VIP Dawin dan The Team ditugaskan untuk melindungi. Itu berarti pernikahan ini hanyalah tipuan. Tapi yang Nyonya Sawani heran kenapa Dawin menyembunyikan ini. Dawin tidak pernah menyembunyikan apapun darinya. Ini pasti ada sesuatu. Dan dia bertanya-tanya siapa Nari sebenarnya. Dan bersambung, sampai jumpa di part selanjutnya ya. Bye-bye.